Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang macam-macam alat pelindung diri selama praktikum. Nah, alat pelindung diri atau personal protective equipment atau biasanya disebut dengan PPE itu peralatan yang digunakan selama beraktivitas di laboratorium untuk melindungi atau meminimalkan terekspos dari substansi yang berbahaya seperti luka, kecacatan, sampai kematian. Dan prinsip dari alat pelindung diri atau APD ini yaitu untuk memproteksi seluruh anggota tubuh kita. Nah, yang pertama itu ada penutup kepala. Nah, untuk penutup kepala ini dia ada macam-macam tipenya. Dulu waktu aku praktikum aku bahannya yang dari kain, jadi warna putih kayak koki gitu, tapi bukan yang besar, jadi dia teplek gitu. Dan untuk penutup kepala itu wajib menutupi telinga sama di bagian sini. Nah, untuk yang berhijab itu tergantung ketentuan dari universitas masing-masing, perlu atau tidak menggunakan penutup kepala karena sudah menggunakan hijab tersebut. Tapi kemarin di universitasku walaupun pakai hijab tetap harus menggunakan penutup kepala. Jadi kalau yang pakai hijab lebih bagusnya penutup kepala itu di sampai sini. Jadi misalkan hijabnya nih agak tinggi ya di sininya, nah itu juga sebenarnya harus ditutup supaya menghindari bagian rambut yang di bagian sini. Terus untuk di bagian telinga juga lebih bagusnya ditutup. Jadi penutup kepalanya ada kayak gini sampai ke sini di telinga gitu. Yang kedua itu ada kacamata atau safety glasses. Nah, untuk kacamatanya ini itu menutup di bagian sini. Jadi kalau kacamata biasa kan di bagian sampingnya sini nggak ketutup. Nah, sedangkan kalau misalkan kacamata praktikum itu harus ketutup sampai sini, di bagian sampingnya juga harus ketutup untuk menghindari kontaminasi tadi. Sama untuk kacamata ini dia ada berbagai tipe juga. Jadi ada yang cuman ketutup di bagian muka sama samping, ada juga yang memang ketutup semua, jadi sampai kena hidung sama atasnya juga, jadi karet ke belakang. Nanti fotonya aku lampirin. Kemudian untuk penggunaan kacamata atau safety glasses ini, untuk yang menggunakan lensa kontak atau lensa mata itu tidak disarankan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kacamata, nah itu nanti kayak ditimpa lagi sama kacamata selama praktikum atau safety glassesnya, jadi ada dua jadinya gitu. Yang ketiga ada masker untuk mencegah kemungkinan uap yang menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan selama praktikum. Lalu yang keempat itu ada jas lab. Nah, untuk jas lab ini itu disarankan panjangnya itu harus sampai menutupi lutut. Kemudian untuk bagian lengannya itu harus yang lengan panjang. Lalu di bagian ujung lengan ini itu harus terbuat dari karet, jadi benar-benar tertutup di bagian lengannya. Nanti fotonya aku lampirin. Dulu waktu aku kuliah juga jas labnya kayak gitu, jadi di bagian ujung lengannya ini itu pakai karet gitu. Lalu selanjutnya itu ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini juga macam-macam tipenya. Jadi ada yang sarung tangan latex, ada sarung tangan nitril. Nah, untuk penggunaan sarung tangan ini tergantung skala resiko selama kita praktikum tadi. Misalkan praktikumnya itu skala resikonya tinggi, nah itu berarti kita sesuaikan dengan alat pelindung diri yang akan kita gunakan juga. Untuk yang sarung tangan latex itu ada beberapa individu yang mengalami alergi terhadap bahannya gitu. Jadi bisa diganti atau diinisiatifkan dengan sarung tangan yang selain bahan latex tersebut kayak gitu. Nah, untuk sarung tangan ini sebelumnya aku juga udah upload di video pemilihan sarung tangan yang benar. Itu harus kita cari sesuai dengan ukuran tangan kita. Jangan terlalu ketat juga dan jangan terlalu longgar karena akan menyulitkan saat bekerja. Kemudian untuk sarung tangannya itu harus di luar dari jas lab di bagian tangannya. Jadi jas labnya harus di dalam sarung tangan. Lalu yang terakhir itu ada sepatu atau sendal lab. Nanti fotonya aku lampirin di sini. Nah, itu tergantung praktikumnya juga, karena aku dulu waktu kuliah ada beberapa yang memang harus pakai sendal itu, dan ada beberapa yang nggak pakai sendalnya. Cuman lebih bagusnya menggunakan sendal itu untuk menghindari kerusakan pada sepatu pribadi kita dan
lebih terjamin aja untuk perlindungannya, seperti itu. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.